kemudian saya sampaikan pada pihak sendiri. Kami selaku penyelenggara pada siang hari ini terdapat kesalahan dan kekurangan yang maaf yang sebesar tersebut pada teman-teman dari presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir di sini, mohon berkenan karena tak kenal tak sayang nih Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu nama saya. Sudah kenal jangan sayang-sayang. Harus pakai. Pak Budi, mana Pak? Nama saya kalau sekali dengar mungkin sudah langsung hafal sampai kapan, tapi tadi sudah disebut sama Pak Samuel kali Pak Taliban gitu kan. Nama lengkap saya Nurfa Izin gitu kan, biasa dipanggil Pak Izin. Jadi sekali dengar pasti Bapak Ibu sudah ingat karena setiap tahun kan selalu manggil nama saya ya Pak Taliban gitu, setiap adiknya gitu kan. Manggil nama saya. Saya kebetulan didapur untuk pekerjaan pernah jadi taspen cabang Purwokerto Raya. Salah satunya yang ada di bawah koordinasi kami yaitu ada di kantor Badan Negara. Tadi sudah disampaikan sama Pak tadi itu lokasinya ada di Komplak, gitu kan, sampingnya Bank BNI. Atau kalau Bapak Ibu sering nonton nyoto Semarang atau Megading itu bisa nih dan di situ di sebelahnya. Dan alhamdulillah selasa kemarin kami live untuk peningkatan status Bapak Ibu, peningkatan status menjadi Lakorkas Penandiri Mayoritas dan Negara. Yang atas ini materi pertama akan kami sampaikan terkait dengan ketaspenan. Kalau dengan ketaspenan yang mau pensiun 2021-2022 apalagi 2020 November Siap. Begitu Bapak, boleh kita nyanyikan lagu Krisdayanti ya Pak? Siap pun Pak Sabran, siap. Iya, saya tahu karena Bapak Penyanyi. nyanyi. Iya. Nyanyi kita. Tapi kayaknya ini kebetulan banyak yang lebih nyanyi. Pak, Pas lagi Roma. nanti kapan-kapan Pak main ke kantor kami ya. Kantor kami itu di lantai 3 itu dari tahun 40 Kemarin tahun udah lewat pas ke Purwokerto. Oh gitu, kok nggak kabar-kabar, nggak mampir gitu. Kami ada top kafe di situ bisa akustikan, bisa karaoke dan bisa lain-lain. Kita nanti bisa. Tapi gedungnya muka banget Pak. Mana? Gitu. Oke, ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya lanjut, saya ingin tanya gitu. Bapak Ibu baru sekarang atau sebelumnya pernah mendengar Mandiri Taspen? Gitu kan Pak, mesti baru sekarang Pak dengar gitu. Ya, jadi sedih gitu saya. Kenapa ada dengar gitu? Padahal Mandiri Taspen itu tak lain tak bukan itu berarti punya Bapak Ibu semua. Gitu. Karena kenapa? Mandiri Taspen itu didirikan modalnya dari Bapak Ibu yang setiap
bulannya dipotong. Ya, gitu. Dipotongnya itu untuk apa saja gitu kan? Salah satunya ini dialokasikan untuk mendirikan tasbih gitu. Jadi tak lain tak bukan kami ini sebenarnya yang memiliki Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi kontestasi apa yang akan kami berikan kepada pemilik nanti akan kami sampaikan semuanya ya. Tapi sebelumnya kami akan menyampaikan terkait materi ketasbehan karena dia barangkali ada beberapa item, beberapa hal yang belum Bapak Ibu ketahui dan kami sampaikan di bulan ini kebetulan kami itu memperkecil titik yang ada di Banjarnegara gitu ya. Perjalanan termasuk malah agak telat gitu. Kemarin terakhir kami di Batur, terus di Wanayasa, sama di Karangkobar, Wanadadi, Banjarmangu, Lombok dan seterusnya gitu. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita ada jadwal di sini. Sekali lagi makasih Pak Kadinir nih untuk menyampaikan hak dan kewajiban apa saja sih yang akan Bapak Ibu dapat pada saat TMP pensiun gitu nih. Oke, saya ingin tanya Pak Bu, dipotongnya itu sejak kapan Bapak Ibu terkait dengan ketasbehan ini? Sejak PNS gitu. Betul, berarti tidak paham ya. Sejak gaji pertama sebagai CPNS nih Bapak Ibu sudah mulai dipotong ya. Dipotongnya itu untuk apa gitu nih? Nah, ini mungkin secara gamblang bisa kita lihat sama-sama ya. Ini yang pertama adalah untuk iuran yang namanya uang tasbih atau kalau sebutannya itu sebenarnya tabungan hari tua. Tapi banyak Bapak Ibu yang menyebutkan wah pensiun itu uang tasbih gitu ya. Nah ini gitu ya. Terus yang kedua punya hak untuk dapat gaji pensiun ya untuk setiap bulannya gitu. Jadi nanti Pak Sabran akan dapat ini Pak ya gitu. Tapi yang paling ditunggu sebenarnya yang ini Pak yang gede. Sudah dicek ya Pak ya, berapa puluh juta ya. Bapak Ibu yang ada bisa ngecek gitu, bisa saya pensiun dapat berapa puluh juta? Sudah ada ya. Kalau yang belum mendownload aplikasi mobile taspen ya, nah silakan didownload. Nah di situ nanti akan kelihatan estimasi hidup gitu ya. Itu rata-rata yang ada pensiun di ini ya di tahun-tahun ini rata-rata itu kalau saya amati itu bisa antara 60-70 sekian gitu juta ya. Tapi kalau yang pensiunnya masih pada panjang-panjang ya, di sini banyak ibu-ibu kepala sekolah yang masih muda-muda itu, nah masih 10 tahun lagi itu biasanya itu di atas 100 gitu. Jadi yang pensiunnya masih lama-lama itu ya, nanti yang pengen mengetahui akan kami bantu untuk cekkan gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa cek sendiri di aplikasi mobile taspen. Boleh aku ke saya yang ada di belakang gitu ya. Oke, itu dari benar ya, dari dua hak yang diterima ya. Selain itu punya hak ketiga nih, selama masih aktif nih dijamin yang namanya JKK, jaminan kecelakaan kerja ya. Itu diberikan manakala pada saat Bapak Ibu bekerja itu terjadi eksiden ya, kecelakaan. Baik nanti kecelakaan itu yang mengakibatkan cacat otak maupun sampai dengan meninggal dunia. Jadi sebenarnya santunannya gede banget gitu Pak. Tapi saya yakin yang ada di sini satu itu gak ada yang pengen gitu. Akhirnya kakak itu punya hak yang namanya JKM, jaminan kematian. Alhamdulillah. Kemajuan. Bisa diambil nanti Pak. Boleh Pak. Tapi saya akan kasih dulu. Potong gaji tapi. Ya,
jadi karena Bapak Ibu dipotong setiap bulan itu untuk apa saja ya yang menjadi hak Bapak Ibu ini ya, punya hak 1, 2, 3, 4 gitu. Terus tapi dipotongnya Langsung dicanin nanti ada sampaikan. Mungkin sebelum saya lanjut saya akan putarkan ya, saya akan putarkan video yang terkait dengan kertas pena dulu sebagai membuka wawasan gambaran Bapak Ibu terkait dengan taspen ya. Silakan. Menjadi aparatur sipil negara merupakan suatu pekerjaan yang tak ternilai bagi saya. Bunur kayaknya lah kata bunur ya. Bunur kata bunur. Masa kerjanya dari sih. Iya, sudah ada plan ya Pak. Mau buat apa sekitar menunjukkan? Oke, kita ikuti sama-sama dulu ya. Betik mana ya? Menjadi aparatur sipil negara merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai bagi saya. Mengabdi pada negara, memberikan yang terbaik untuk yang terbaik, mengajarkan ilmu demi pendidikan bangsa, membangun negeri untuk masa depan yang lebih cerah, memastikan keadilan tercipta bagi semua, menjaga kesehatan dan kualitas hidup bersama. Untuk masa depan kami, jaminan sosial dan kesejahteraan, kami percayakan semuanya kepada Taspen. Berdiri sejak 17 April 1963, Taspen adalah satu-satunya BUMN dan usaha pada pemberdayaan pensiunan dan UMKM. Taspen Property Indonesia atau Taspen yang berfokus pada penyediaan ruang dan building management. Stakeholder Ketua PGRI. berinovasi karena memberikan pelayanan yang terbaik bagi para peserta. Ceweknya, mantan cewek tuh. Game otomatis, mobil layanan Taspen, SIM gaji, dan Taspen Buka. Di era digital ini, Taspen selalu mengembangkan pelayanan yang memudahkan pesertanya melalui media teknologi dengan berdasarkan prinsip 5T, yaitu tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi. Oleh sebab itu, Taspen melakukan pengembangan sistem digital dalam bentuk Taspen Smart Card. Taspen Smart Card dikembangkan sebagai sistem autentikasi pembayaran pensiun untuk menunjang prinsip kepakaran dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk proof of life. Proses autentikasi ini dilakukan dengan merekam wajah, suara, dan sidik jari secara biometrik dari masing-masing peserta yang akan dicocokkan dengan data pada Ampun tegang Pak. Ampun tegang. Kerjanya putranya tegang. Nah, dicek berapa dicek. Itu tadi namanya apa tadi? Hanya penting. Ini biasanya yang mempengaruhi yang pertama itu pengangkatan. Kalau pengangkatannya bareng, terus sama tunjangan. Iya benar. Oh, anak-anaknya udah dulu kan kayaknya pada berdua, tapi kan ibu sekarang saya sendiri untuk ASN. Ibu sebagai gambaran gitu ya untuk Taspen gitu.
Ada yang tahu pandangannya taspen? tabungan asuransi Tabungan ada asuransi yang nanti taspen itulah yang akan menjadi rumah kedua Bapak Ibu pada saat sudah TMT pensiun gitu kan. Jadi awal lulusannya nanti udah gak ke dinas lagi gitu kan, tapi nanti udah ke taspen gitu kan. Jadi misalkan ada perubahan dana apapun yang terkait dengan keluarga ya, nah nanti ngaktifnya adalah ke taspen itu lebih ASN yang dikelola. Sedangkan yang sudah kelola ini ada sekitar 2,7 juta lebih. Ini per Juni 2020 kemarin ya. Itu kantor cabang dan sekali yang termasuk ada di Purwokerto gitu kan, untuk kantor layanan taspen agak jauh ya. Jadi nanti dengan adanya temuan di taspen ya, yang tetapkan tadi sesuai dengan kita adalah anak perusahaan yang taspen ya. Jadi bukan cuma mitranya taspen, tapi memang banyak punya taspen independen. Jadi kami nanti akan berperan sebagai pembagian tangannya dari taspen, sehingga kalau Bapak Ibu mengurus apapun yang terkait dengan taspenan ya, tidak harus jauh-jauh ke Purwokerto, tapi langsung kontak kami saja. Jadi nanti kami akan jemput ya itu. Tapi kalau Bapak Ibu berharap pengen datang kantor juga silakan. Misalkan ada yang ingin ngurus DP ya, mau berapa, ada yang mau ngurus tanggungan yang belum tercantum di tanggungan pensiun maupun jadi kami siap bantu gitu. Jadi nggak perlu harus jauh-jauh ke Purwokerto. Nanti tim kami yang akan siap support Bapak Ibu. Nggak ada masalah ini di perjalanan gitu kan. Dibantu juga dengan Ibu gitu, apa namanya masalah kami gitu kan. Juga ada di Padanaung, Kali Bening dan lain-lain itu juga ada apa-apa. Alhamdulillah ada sudah pembelian untuk kami membeli taspen gitu. Oke ya, ini untuk ini seperti ini ya, untuk masalah perlindungannya untuk Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti tadi dari CPNS Bapak Ibu sudah mulai masuk sebagai pesertaan taspen. Ionnya sampai dengan di sini ya, sampai dengan TMT pensiun. Yang dijamin siapa saja, ini bukan cuma yang ASN-nya, tapi mau masuk suami atau istri dan anaknya ya, sampai dengan 2 anak. Oke, terus nah ini untuk penjabarannya yang fasilitas yang pertama tadi, program yang pertama tadi untuk tabungan hari tua. Nah, yang dipotong ternyata cukup lumayan besar ya, yang untuk iuran ini besarnya 3,25% dari Pemkot Istimewa ya. Oke, terus bisa diterima uang taspennya itu apa ya? Ada 3 tempat Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan uang THR atau uang taspen ini. Yang pertama ya pensiun normal, mungkin seperti Pak Sofyan bisa melihat manakala TRT pensiun. Yang kedua manakala terjadi ASN yang meninggal dunia, maka uang taspennya nanti akan masuk dibayarkan, ataupun pada ASN yang mengajukan resign atau keluar ya. Oke, ini untuk manfaat program PHT-nya Bapak Ibu pada masa aktif ya. Misalkan Bapak Ibu ada ya ASN yang dipanggil yang puasa itu meninggal dunia, nanti akan masih mendapatkan 2 kali penghasilan. Kalau istri yang meninggal itu 1,5 tahun penghasilan ya, plus anak yang meninggal itu 0,722% dari penghasilan dan seterusnya. Oke, manfaat program PHT untuk berkas-berkas yang disiapkan ya Bapak Ibu apa saja sih? Untuk
uang satu ya, dari 1 sampai 5 ini yang pokok. Ada fotokopi SK pensiun, akta perkawinan yang digitalisir ya sampai dengan terakhir ya. Dan juga kalau misalkan ada yang menggunakan pakai surat kematian atau akta kematian dan digitalisir cukup sampai di kelurahan atau kepala desa. Ada fotokopi KTP pemohon juga dan fotokopi rekening tabungan pemohon. Gitu kan? Perlu saya sampaikan yang di sini ya, Bapak Ibu ya, semasa masih aktif menjadi ASN yang memang wajib mau nggak mau ya dan harus ada di bank satu gitu ya. Yang saya sebutkan memang wajib dipercayakan karena memang Bapak Ibu sebagai pegawai daerah otonomi kabupaten yang memang mempunyai sudah memiliki bank ya, yaitu terjaga. Tapi mana kalau Bapak Ibu nanti pensiun ya, itu Bapak Ibu diberikan hak atau keleluasaan untuk memilih bank sesuai dengan pilihannya masing-masing ya. Jadi tidak harus di bank sebelumnya, dan memang rekening gaji sama rekening pensiun itu beda ya. Karena kenapa? Kalau rekening pensiun itu harus ada verifikasi untuk pengambilan gaji pensiun ya. Kalau rekening gaji kan nggak disyaratkan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu alhamdulillah pasti sudah punya bank sendiri yang didanai oleh Bapak Ibu gitu, ya. Jadi harapannya semoga bisa dimanfaatkan gitu, ya, untuk fasilitas yang ada di pengadilitas pada saat Bapak Ibu pensiun nanti. Karena kenapa? Tidak Pak ya, secara fasilitas ya, beda banget gitu. Mungkin akan saya ini Pak Hamid untuk kepalanya Bank Mandiri Taspen Banjarnegara. Kita gitu. Nanti kalau di Banjarnegara masih muda ya. Ini customer service kami yang ada di Pulau Baru ya Pak itu. Banyak cowok Bu. Tapi yang ini udah gak available kok. Udah ada yang punya, yang ini masih subur. Ada yang di belakang sana yang selalu jemput bola sampai ke Bantul, Padanaran, Pejawaran, Mas Tito gitu. Oh ini ya. Iya. Mas Tito di sana yang support kami dengan kegiatan apapun untuk keamanan. Gitu. Ya. Jadi kami kebetulan masih muda-muda Bu, masih energi. Yang paling tua saya Bu, saya udah punya cucu. Itu. Iya Bu, kalau yang punya cucu gitu. Oke ya, itu nih. Jadi apa saja sih contoh prestasi yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu nanti pada saat pensiun ya? Antaranya ya, ini kami kan perbankan ya, cuma memang spesial untuk melayani ASN dan pensiunan. Ya, meskipun umum akan kami terkenal, tapi memang kami fokusnya di ASN dan pensiunan. Jadi memang lebih fokus. Kalau ada apa-apa itu lebih cepat terhandle. Ya. Ada petugas kami yang setiap harinya kantornya juga di Taspen Bu. Ya, jadi cepat. Ada permasalahan apa tinggal foto di WA dulu. Bagi WA sudah nyampe langsung, itu langsung kami proses. Artinya nanti kami duduk gitu ya. Jadi untuk proses apa itu cepat. Oke, ya, prestasi apa yang akan kami berikan? Hanya satu, ya, rekening tabungan yang nantinya akan menjadi tempat penampungan gaji pensiun Bapak Ibu dan uang Bapak Ibu. Itu rekeningnya dibebaskan biaya administrasi seumur hidup. Kalau sekarang kita punya rekening di bank manapun kan pasti ada biaya administrasi. Berapa Bu biasanya Bu? 7.500. Ada 7.500. Terus kalau minta ATM biaya lagi, misalnya tambah 5.000. Rata-rata antara 10.000 sampai 15.000 Bapak Ibu uang hilang setiap bulannya. Ya,
di bank kita ya mayoritasnya ke anak jadi jangan khawatir uang bapak itu yang ada di tabungan itu berjalan setiap Oh, benar. gaji pensiun itu dari gaji pokok Hah? Berapa ya? 75%. Karena di setiap kecamatan kan pasti ada mesin ATM. Oke, ada ATM yang BRI, kadang ada BNI, Mandiri dan lain-lain. Semua mesin ATM bisa Bapak Ibu pakai, ya. Gitu. Tapi kalau ada mesin ATM Bank Mandiri, pakailah ATM mesin ATM Bank Mandiri. Karena kenapa? Gratis. Karena kenapa? Kita selain bank yang punya Taspen, punya Bank Mandiri, sehingga yang mencapai bank yang paling besar di Indonesia. Jadi dari sisi IT, dari sisi layanan itu istilahnya nomor 1. Itulah salah satu kenapa para ASN yang pada mau pensiun milik kita, karena kita bukan sifatnya bank lokal, bukan sifatnya tapi kita Anak planning nyebrang ya, anak planning nyebrang ya, nyebrang ya, nyebrang laut, nyebrang laut. kamu pensiun mau kemana sih? Oh iya, Juragan karet itu. ya gitu. Jadi kita bank kita itu BUMN nasional yang ATM-nya bisa dipakai dimanapun dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau ibu jangankan di Sumatera, di luar negeri itu juga bisa. Naik haji ambil ATM bisa pun gitu. Kadang banyak kan yang susah itu waktu pas di Jeddah atau pas di Mekah uang lucu nggak bisa. Itu bisa pun karena kita BUMN gitu ya. Jadi tenang bu, meskipun uangnya di sini. Biasanya ya nasabah kami itu paling ke kantor itu cuma pas pada saat ngeprint uang THT sama ngambil PIN ATM. Setelah itu pada ini bu, pada enggak datang ke kantor karena lebih enak. ATM terdekat kapan saja, di mana saja bisa. Mau ngambil jam 1 malam juga bisa bu. Mau ngambil jam 6 jam 5 pagi juga bisa. Tapi syaratnya satu betul. Apa itu? Sebelum ngambil gaji pensiun, nanti Bapak Ibu harus absen dulu lewat HT atau autentikasi. Yang tadi ada gambar buka mulut geleng-geleng gitu, ya. Cuma sekitar 1 menit saja selesai. Pak Sobran latihan geleng-geleng Pak. Ya, kewajibannya sih sebenarnya untuk yang masih punya tanggungan. Pak Sobran maaf masih punya tanggungan. Ya, benar masih ada tanggungan. Soalnya kan tanggungan berarti masih ada. Nah, yang masih pada punya tanggungan itu sebenarnya kewajibannya cuma 3 bulan sekali. Tapi kami selalu menyarankan absennya untuk setiap bulan, karena kan cuma 1 menit doang, ya. Jadi biar nggak lupa. Tapi kalau 3 bulan sekali itu kadang-kadang lupa tuh, ya. Itu. Ya, tapi Oh bener, ditera mau ditera. Kalau masih ada yang mendapatkan tanggungan utang yang mendapatkan tanggungan, misalkan istri bukan tanggung istri atau kalau yang pengen ada punya tanggungan bank, jangan kemana-mana, pakailah bank sendiri, bank kita jauh lebih murah, Pak Sobat. Jauh lebih murah. Gitu. Mampu, itu. Tahu hati-hati ya, Bapak Ibu yang mendapatkan tawaran bunga terlalu rendah, jadi karena nanti suatu efektif rate berlaku nanti beda. Gitu nih. Tapi nanti akan disampaikan di belakang aja. Itu seperti bapak angin.
Ya, jadi terus apalagi keistimewaannya tadi untuk rekening bank mandiri tadi. Tapi udah ada terus bebas biaya administrasi semua hidup, boleh diambil sampai titik nol, ya, sampai koma-komanya boleh dikasih. Jangan khawatir sampai titik nol kalau semati rekeningnya Sampai minus. itu disisakan itu sayang, tapi nggak ada duit pada dapat koma-komanya. Terus dikasih fasilitas ATM, ATM-nya juga gratis. ATM-nya satu dengan ATM Bank Mandiri, jadi bisa diambil dimanapun. Kalau pas sekarang mobile itu ATM Mandiri kan di SPBU, ambil situ juga boleh gratis. Terus apalagi kita berbuat online se-Indonesia, mau transfer lewat bank lain, kalau males ke ATM ya transfernya di rumah saja Bu, pakai M-Banking, dikit-dikit sambil tiduran, nggak sampai 1 menit selesai. Ya tapi boleh Bu, ada fasilitas internet bankingnya juga. Ya, jadi dimanapun Bapak Ibu berada di seluruh Indonesia nggak ada masalah. Ya, dan kita semuanya online. Budur senang banget gitu. Gitu ya. Balik Sumatera. Iya. Tapi biasanya yang sudah pada tahu dan paham Mandiri Taspen itu pasti berkata bayar di Mandiri Taspen, karena semuanya gratis dan dilayani. Dan satu lagi, mendapatkan fasilitas pelayanan sampai jemput bola, sampai Bapak Ibu nanti besok dulu gitu, tidak seperti Pak Sobro sekarang gitu. Mungkin nanti 20 tahun lagi udah gini Pak, tetap kami layani gitu. Tapi mudah-mudahan 20 tahun lagi masih bisa nyanyi Roma ya Pak. Gitu kan? Kami pelayanan sampai tidak cuma ini Bu, tidak setelah jadi nasabah terus kita biar enggak, tapi sampai dengan kapanpun akan kami layani. Tidak semua bank bisa melayani Bapak Ibu sampai dulu itu. Jadi kalau udah dulu udah nggak bisa absen, bisa itu. Kalau nggak absen nanti pikir 3 bulan Bapak Ibu nggak absen, itu uang gajian itu, pensiun itu kita kembalikan ke Taspen. Ya, terus Bapak Ibu kalau pengen dapat gaji pensiun lagi harus ngurus lagi, gitu kan? Jadi hati-hati. Yang jelas pokoknya usahakan absen setiap bulan supaya gaji pensiunnya nggak terhenti. Gitu. Gunanya absen apa sih Bu? Ini yang kita mengetahui bahwa pensiunnya masih hidup. Dari tadi apa yang saya tanyakan kok selalu Ibu jawab dengan benar, gitu. Itu udah kecil. Oh gitu, tapi semuanya terjawab dengan manis. Ada pahit nggak sih di belakang? Sudah mulai hujan di bulan JTW. Kami pahit lah. Balik kanan, balik kanan. Balik kanan. Oh iya. Iya. Gue kudu milu dah. Saya lupa yo. Sebelum saya lanjutkan lagi jawab pertanyaan saya, coba yang bisa langsung ngancam. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dengan dipotongnya gaji setiap bulannya oleh bapaknya, setiap bulannya sudah dipotong. Bapak Ibu mendapatkan 4 hak program Taspen. Di antara 2-nya itu adalah hak jaminan kesehatan, ya, jaminan kecelakaan kerja maksud saya, dan jaminan kematian. Ya, masih ada 2 lagi. Betul. Payung, payung. Ya, payung apa coba? Oh, jam dinding. Betul. Jam dinding Mas Tito. Oke. Bu,
kayaknya itu pensiunnya masih berapa? 50 itu. Pak Daliman boleh dibantu untuk bertahan attendance seperti di sini. Mas udah copot. Nanti tinggal kasih data gitu. Halo, selamat dapat jam. Iya, oke, iya. Tapi tetap saya apresiasi yang paling semangat udah ngacung pengumuman khusus pertanyaan buat Bapak. Sing gampang Pak, melas sing gampang. Pak Budi, dengan namanya ya, Mas Ben itu. Aja angel-angel. Kita kan juga BUMN ya. Mandiri Taspen itu punya 2 BUMN besar di Indonesia. Apa yang berjalan? Sama satunya Satunya Dudui Pak, dudui Pak. Mandiri. betul. Ini kasih gelas aja Pak ya. Oke. Ini foto dulu Pak. Sudah, bentar. Tigar. Nek ora Pak Budi ora ini. Ayungan marai borok nih. Oke. Bahkan ini manis Pak, bisa buat download Pak, itu Oke. Terima kasih. Ya sama-sama Pak Budi, terima kasih gitu. Oke. Ya, tapi saya lanjutkan dulu ya. Gitu. Oke ya Bu, nggak ada masalah ya ambil uangnya Pak ya, pakai bank punya kita sendiri. Nanti kasih ATM, Ibu nggak perlu harus kemana-mana. Aku orang ATM Bu. Ya, uang PHT ya. Nanti kalau misalkan ada ASN yang meninggal dunia ya, tadi tidak ada disebutkan sih, tapi ada yang dipakai manfaat yang pensiun ya. Bapak itu dipotong gajinya itu sebesar 4,75 ya. Nanti akan dapat hak gaji pensiun seperti ini ya. Perhitungannya kalau secara manual itu 2,5% dari gaji pokok terakhir kami bisa cek ya. Dan saya menghormati Pak Daniel selaku Babe, Pak Sober selaku pengawas, dan juga Pak Faizin selaku kepala cabang Bank Mandiri Taspen, dan juga Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hari ini bisa hadir, diberikan selalu kesehatan, kemudahan rezeki, dan selalu diberikan kelancaran. Perkenalan dulu, nama saya Hadi Mustika Ratri. Panggilan saya Hadi, bisa dipanggil Hadi. Saya sini asli dari Jawa Timur, Madiun. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu nih Madiun. Iya, pernah memang. Ya, betul. Ya. Saya di sini diamanati sebagai kepala di wilayah Banjarnegara. Di sini nanti untuk segala nanti berpengurusan untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara termasuk juga Wonosobo itu nanti di bawah koordinasi dari saya juga. Ya. Di sini sebenarnya saya juga Bapak Ibu bersama dengan tim kami, teman kebetulan memang kita berbagi dulu karena Koyo khusus Taspen kan wonten niku sing Mandiri Taspen. Jadi Nek sing kredit apa kan lain. ini cuma saya sama tadi Mas Tito nih. Jadi kami yang mungkin nanti untuk menghandle wilayah Banjarnegara nih, khususnya nanti di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Oke, mungkin ini langsung aja Bapak Ibu apa sih Mandiri Taspen?
Jadi sebenarnya Bank Mandiri Taspen ini kita sudah berdiri sebenarnya 5 tahun dan 5 tahun. Jadi kita dibentuk dari 2 BUMN tadi, dari Bank Mandiri dan juga PT Taspen. Dan alhamdulillah di 2014 kita awalnya dulu di cuma 1 provinsi di Bali. Alhamdulillah tiap tahun kita ada kenaikan terus untuk penambahan jaringan. Di 2012 ada 10 provinsi, 2016 ada 21 provinsi, 2017 28, dan alhamdulillah ini untuk di 2020 ini kita sudah ada di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi memang kita istilahnya bank skala nasional, jadi kita memang bukan bank lokal. Sama, kita juga dijamin oleh otoritas jasa keuangan dan juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Jadi di sini memang kita istilahnya bank nasional di Bapak Ibu. Jadi kita alhamdulillah seluruh Indonesia kita sudah ada. Dalam jangka waktu ini 6 tahun ini kita sudah hampir seluruh Indonesia. Berarti alhamdulillah antusias para pensiunan terhadap kami itu ternyata banyak gitu. Terbukti dengan tiap tahunnya kita selalu ada penambahan kantor. Dan sesuai dengan target kami juga nanti insya Allah modelnya Bapak Ibu juga di 2021 ini kita ingin menjadi the best bank pension. Jadi kita istilahnya ingin menjadi bank yang terbaik untuk para pensiunan. Memang kita sama, sebenarnya kita juga bank umum, tapi prioritas kami itu para pensiunan. Karena tidak semua bank itu juga mitra, termasuk mitranya Taspen tadi itu mengelola para pensiunan, pasti tidak campur dengan nasabah umum dan para umum. Tapi kalau kami sama, tapi tetap prioritas kami itu pensiunan. Itulah kenapa kita dibentuk gitu Pak. Jadi untuk istilahnya ini ketika nanti pensiun memang urusannya dengan dinas lagi sih, tapi dengan Taspen. Nah, jadi dengan adanya kami di sini, istilahnya kami juga di sini tangan kanannya PT Taspen. Jadi nanti segala keputusan Taspenan itu cukup terima kami saja, tidak harus jauh-jauh ke Purwokerto. Ataupun mungkin nanti ada pengurusan tadi uang buka lama atau tertanggung nanti diri dimasukkan lagi atau gimana itu boleh. Nanti tidak usah jauh ke Purwokerto, ataupun cuma mau konsultasi silakan bisa untuk mengenai masalah Taspenan juga. Jadi ini hampir sebenarnya 50% antara Bank Mandiri dengan PT Taspen. Jadi terbukti insya Allah kita juga aman atau lebih untuk Bank Mandiri Taspen sendiri, karena kita juga tadi diawasi oleh OJK. Nah, inilah bukti istilahnya kalau kita memang dari baru istilahnya 5 tahun, alhamdulillah kita sudah meraih beberapa penghargaan, khususnya ini untuk bank terbaik di tahun 2019, Best Financial Perform 2019 juga bank terbaik. Ini beberapa yang penghargaan yang sudah kami raih untuk diberi. Memang Pak Suranto ini juga awalnya mengikuti pelatihan itu, dan juga tentunya ini yang paling utamanya ini, saya sebenarnya juga pengen ikut pelatihan seperti ini nanti ketika saya punya, tapi kadang ini BPKB STK sudah atas nama yang bersangkutan akan kita haruskan semua, jadi istilahnya tinggal terima beres saja. Semuanya nanti untuk ini semua nanti kita semua yang urus untuk masalah baik pajak atau untuk service delivery. Nah, ini kalau di sini di Majengan sih, ini posisi di Majengan. Mungkin juga sedikit ini aja, sedikit gambaran. Jadi ini kalau saya ngambung, saya dapat hadiah ketika saya butuh mendadak gimana ya, ada beberapa alternatif daripada istilahnya diberikan barang-barang seperti ini. Kan mungkin kalau dulu lebih banyak itu bukan emas
Natal, pas Natal. Nah, jadi saya beli emas nih, emas Natal. Itu nanti saya dapat emas. Ketika saya benar-benar mendadak, ini emas kan bisa dijual. Ya kan, bisa dijual. Ibu dapat uangnya tetap disimpan di kita. Ketika sudah jatuh tempo, malah ibu dapat untung lagi. Jatuh tempo selesai, uang kembali lagi dari penjualan emas sudah dapat. Gitu. Itu salah, itu bukan salah. Karena kan kalau harga emas kan pasti naik, gitu. Nah, itu yang ibaratnya dia pasti ada dapat emas, tapi pada suatu saat ketika saya butuh, itu saya bisa jual ini. Karena kan kalau ngambil itu kan kita kan lama, gitu ya. Namanya kebetulan kita tidak, ya memang saran sih tetap istilahnya ini pertimbangan yang tidak, memang uang itu benar-benar tidak terpakai dalam waktu dekat. Istilahnya daripada don aja di tabungan ataupun dibikin dalam investasi tanah atau apa, kan bisa istilahnya ini jadi solusi sebenarnya itu aja. Kalau diberikan emas, nanti kan saat emas naik, pas harga emas naik dijual, itu juga bisa. Kan malah dapat tuh uangnya yang tadi buat kita melakukan itu, ketika ada dulu kembali, dua kali lipat nanti kan dapatnya kan. Jadi itu salah satu aja gambaran ataupun mungkin misalkan nih kalau saya pengen mana kita, tapi kalau nanti suatu saat butuh, nah itu nanti gimana? Itu bisa dibagi. Alternatifnya bisa lari ke emas, bisa diberikan emas. Oh juga ketika emas dijual kan juga itu kan sudah ada orang itu. Nah kan itu. Nah, di sini juga ini yang sama namanya kita juga perbankan, jadi kita juga ada fasilitas yang namanya itu kredit ataupun pinjaman. Yang sudah sih yang jelas kita untuk plafonnya itu pinjaman bisa sampai 350 juta. Sistemnya di kita itu potong gaji pensiun. Nah, saya masih aktif nih, terus gimana ini untuk angsurannya tiap bulannya? Nah, jadi gini Pak Bu, untuk karena kita perjanjian di awal itu potong dari pensiun, sementara posisi masih aktif, kan kita jadi tidak potong dari aktif. Nah, jadi memang dari pencairan itu akan kita cadangkan nanti sejumlah sampai nanti pensiun, misalkan pensiun tahun depan, ini bulan September nih, pensiun nanti September tahun depan. Otomatis kan 12 bulan nih. Misalkan angsurannya 1 juta, berarti akan kita blokir sampai tahun depan itu sejumlah 12 kali angsuran, total berarti 12 juta. Betul gitu. Jadi tiap bulannya itu ibu sudah angsuran sudah kita cadangkan, tidak perlu khawatir, angsuran sudah kita cadangkan. Terus gajinya ini yang aktif ini juga tidak kita potong, karena kita perjanjiannya potong gaji pensiun. Cuma memang itu tadi dari penerimaan otomatis berkurang, terima kasihnya betul berkurang karena sudah dipotong untuk angsuran bulan. Cuma kan ya ada untungnya kan gaji akhirnya tertutup kan. Untuk saat ini juga kita pinjaman masih jaminannya SK. Jadi kita saat ini masih jaminan SK, baik bisa aktif maupun SK pensiun. Untuk sertifikat saat ini kita belum. Sementara kita masih jaminan SK karena kita cari yang istilahnya nanti untuk yang dapat bulanan nih, jadi yang dapat gaji pensiun. Nah, jangka waktu bisa sampai 15 tahun, kita maksimal jangka waktu 15 tahun, atau maksimal jatuh tempo pinjamannya itu umur 75 tahun. Karena kenapa? Kita berkaitan dengan asuransi. Jadi untuk asuransi ini kan berarti cover sampai umur 75 tahun. Karena apa? Soalnya ini kita tetap pinjaman ini kita cover ketika mohon maaf sekali kalau betul-betul meninggal, jadi asuransi itu akan lunas karena sudah di cover oleh asuransi, tidak turun ke ahli waris gitu. Jadi lebih istilahnya aman lah. Karena juga misalkan kalaupun ini tidak di cover asuransi, nanti kan turun ke ahli waris, dan sementara kita sistemnya kan potong gaji, otomatis itu tadi gaji pensiun sendiri dengan gaji nanti jaga atau bukan kan berbeda sekali kan jawabannya kan
kasih itu ahli waris. Jadi untuk pinjaman ini kita tetap kita cover asuransi dan kita memang maksimal pun juga 2 tahun. Karena dari asuransi ya mungkin brandnya sampai sekian gitu. Kalau lebih dari itu ya mungkin hasil survei membuktikan karena di atas umur 75 tahun itu mungkin sudah ya kita ulang-ulang namanya mati dan sedikit kita tidak ada yang tahu. Cuma kan dari asuransi dari nomor 75 tahun. Nah, suku bunga kita juga rendah. Dan tapi memang untuk suku bunga harus hati-hati juga. Mungkin sedikit informasi memang jangan boleh tergiur dengan bunga murah. Cuma itu dipastikan apakah bunga itu flat atau tidak. Kalau kita flat anuitas sama, semuanya flat anuitas. Cuman kadang kita flat dapat itu. Misalkan itu pengajuan di kita bunganya kita dapat 0,7. Jadi sampai selesai 15 tahun ini, misalkan sampai maksimal dari waktu itu suku bunga segitu tidak ada kenaikan. Nah, yang sudah itu kadang ada yang saya dapat bunga lebih rendah dari itu mas. Nah, cuma dipastikan lagi sama tidak dengan kami yang sampai turun. Karena ternyata setelah dicek itu cuma berlaku sampai 2 atau 3 tahun. Setelah itu mengikuti suku bunga yang berlaku. Nah, itu di situ. Jadi memang itu salah satu yang sudah seperti yang banyak dapat bunga murah di awal, tapi begitu ternyata sudah dicek itu di perjanjian berlaku cuma beberapa tahun saja. Ikuti sukunya dan akhirnya apa? Menimbulkan nanti pokoknya otomatis akan saya sudah 5 tahun kok masih sekian ya kan? Nah, itu yang sering-sering kadang ya karena memang ada kebutuhan jadi itulah kalau mendadak cepat akhirnya bisnis itu ada itu sedikit informasi aja. Jadi kalau memang untuk mengenai pinjaman akan lebih diperhatikan lagi yang namanya tadi seperti karena itu tadi kita akan cek dulu kalau memang pinjamannya benar-benar tidak melintas pensiun atau sampai paspornya yang pensiun itu sudah lunas. Biaya administrasi kita mau, jadi kita tidak ada biaya administrasi. Kita biaya untuk pinjaman itu cuma provisi sama asuransi saja, bebas biaya administrasi. Nah, tadi debitur mengenai asuransi jiwa. Jika meninggal, kredit lunas, otomatis ini akan kita ajukan lunas. Jadi tidak perlu khawatir untuk waris. Karena sudah di-cover sampai asuransi. Cuma memang tetap kita akan informasikan ketika memang begitu yang meninggal segera informasikan ke kami agar kami bisa langsung proses untuk asuransinya ini. Karena kita dari asuransi juga dicatat waktu 9 bulan atau 3 bulan setelah begitu meninggal segera kita laporkan. Karena kalau lebih dari itu nanti akan tertanggung waris. Sarannya itu gampang untuk dulu. Nanti kalau jangan mohon maaf kalau ada yang meninggal itu cukup nanti dilampirkan kronologis kejadian meninggalnya sama surat kematian dari kelurahan atau kepala desa. Cukup itu aja dulu, nanti disampaikan kami akan kita langsung informasikan ke pihak asuransi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi dari kampusar akan disampaikan lagi, gitu. Masih menurut saya, gitu. Karena kan di deponya kita tidak tahu nih, suatu konten bisa di depo dari kampusar. Nanti akan di depo dipastikan lagi, tidak dulu untuk asurannya juga sama. Intinya biar tepat sasaran sesuai dengan yang ibu ajukan. Ini cuma tapi sebenarnya untuk peringatan JKK. Nah, ini salah satu contoh juga. Alhamdulillah Pak Yusuf Kala juga ternyata kajiannya di Mandiri Tasbih. Jadi kalau udah wakil presiden kita aja itu berkantor bayar di Mandiri Tasbih dan juga beberapa kemarin anggota DPR yang kemarin sudah berpurna itu, saya Pak Fahrianza juga semuanya itu juga sudah berkantor bayar di kami semua. Jadi ada di dunia, maksudnya ada kebetulan tiba-tiba mendadak kan itu bisa salah satu alternatif. Ya namanya perbankan atau kita ada fasilitas di
juga ini kan kembali lagi cuma sedikit informasi aja. Oh iya, kemarin saya dapat info nih kalau saya butuh data dan buka data saya ingin ini coba kesana bisa atau enggak. Cuma kita saling sharing aja. Oke, cukup Bapak Ibu kan? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti udah sebentar. Ya ini nanti coba kita persendiri. Ini kontak person kami untuk informasi ataupun ini nomor WA juga WA kami semuanya, ya bisa di WA mau nanya-nanya silakan. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila tadi saya dalam penyampaian ada salah kata atau mungkin yang kurang berarti akhir kata mungkin tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.